dari Ummul Mukminin, Ummul Mukminin Aisyah, Ibunda Aisyah. Beliau adalah ibu kita, orang-orang beriman. Ihtiraman wa ta'ziman wa hurmatan nikah. Ya. Jadi istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibunya orang-orang mukmin. Ya. Dari segi kewajiban untuk memuliakan, kewajiban untuk mengagungkan, dan juga tidak boleh dinikahi. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuhum. Ya. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri dia, istri-istrinya yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatuhum adalah ibu-ibunya orang-orang beriman. Ya. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah, Ummi Abdillah, Abdullah, ya. Ibunya Abdullah. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki anak dari Ibunda Aisyah. Ya. Tapi kenapa beliau dijuluki dengan Ummi Abdillah? Ya. Ibunya Abdullah. Nah, yang dimaksud Abdullah di sini adalah salah satu daripada al-abadilah al-arba'ah yang sering kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya. Yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam. Yang dimana Zubair bin Awam itu menikah dengan saudarinya Bunda Aisyah, yaitu Asma binti Abu Bakar. Jadi keponakannya namanya Abdullah. Tetapi saking sayangnya, saking dekatnya hubungannya dengan Bunda Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau dengan Ummu Abdillah. Aisyah Ummul Mukminin As-Siddiqah binti Siddiq, ya, para ulama nyebutnya begitu. Beliau julukannya adalah As-Siddiqah. As-Siddiqah artinya orang yang jujur. Binti Siddiq, anaknya yang Abu Bakar As-Siddiq yang sangat jujur. Bunda Aisyah sangat luar biasa. Beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal setelah Bunda Khadijah. Jadi menempati tempat kedua yang paling afdal. Tentu yang paling afdal adalah Bunda Khadijah, karena beliau adalah orang yang pertama masuk Islam, memeluk agama Islam dari golongan perempuan, dan juga beliau yang sangat berjasa menyokong dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi moral maupun material, karena Bunda Khadijah memiliki kekayaan yang banyak. Jadi dana untuk perjuangan beliau, untuk perjuangan dakwah, banyak disokong oleh Bunda Khadijah. Makanya Bunda Aisyah menempati tempat kedua dari kemuliaan istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dinikahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umur 6 tahun. Tetapi digauli oleh baginda Rasulullah pada umur 9 tahun atau lebih dari itu. Ya. Dan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Bunda Aisyah masih berumur 18 tahun. Dan setelah itu beliau puasa setiap hari. Namanya Saumud Dahri. Saumud Dahr, ya. Puasa dahar. Nah, kalau kita puasa dahar itu makan, ya. Puasa dahar. Artinya puasa
setiap hari sepanjang tahun. Bunda Aisyah, itu amalan Bunda Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Siapa saja yang mengada-adakan hal yang baru fi amrina hadza, di dalam urusan agama kami ini, ma laisa minhu, yang tidak merupakan bagian dari agama itu, fahuwa raddun, maka amalan itu, perbuatan tersebut ditolak. Ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Muslim mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak merupakan urusan agama kami, maka amalan tersebut ditolak. Nah, ini hadis yang sangat penting untuk kita telaah bersama. Mengada-adakan dalam agama, mukhtara', yang sering kita kenal dengan bid'ah. Jadi hadis ini adalah merupakan tolak ukur dari lahiriah sebuah amalan. Kalau batiniahnya sudah kita bahas pada hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Itu dari segi batiniahnya, dari segi hati, ya, dari segi dalamnya. Ini adalah tolak ukurnya, innamal a'malu binniyat. Tolak ukur fisik dari perbuatan itu, lahiriah perbuatan itu adalah hadis ini. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam agama kami yang tidak termasuk dari bagian agama itu, maka amalan tersebut, hal yang baru tersebut tertolak. Cukup menarik untuk kita bahas bahwa bid'ah adalah merupakan hal yang mesti kita jauhi, ya. Tetapi sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan. Istilah bid'ah ini justru seringkali menimbulkan perpecahan di antara sesama umat Islam. Padahal semua umat Islam wajib memerangi, wajib menjauhi yang namanya bid'ah. Karena hadis ini adalah merupakan benteng daripada atau senjata daripada kaum muslimin untuk melawan bid'ah itu. Tapi justru hadis ini digunakan oleh sebagian saudara-saudara kita, sebagian umat Islam untuk menyerang umat Islam yang lain dengan menuduh bid'ah, sesat, ya. Karena di dalam hadis yang lain, ya, kita sering dengar, ya, inna asdaqul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah, ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ya. Inna asdaqul hadis kitabullah, yang perkataan yang paling benar adalah kitab Allah, Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena hal-hal yang baru itu semuanya adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Wa
Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang kesesatan pasti tempatnya di neraka. Ini adalah merupakan pasangan dari hadis ini yang kita bahas saat ini. Ya. Oleh karena itu perlu kita pahami tentang bid'ah itu. Ya. Tentang bid'ah. Para ulama setidaknya menggunakan dua metode untuk memahamkan kita tentang yang namanya bid'ah. Ya. Yang pertama, pendekatan bahasa. Pendekatan bahasa artinya dari segi etimologi bahwa bid'ah itu artinya hal yang baru, yang dikarang-karang, yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang melakukan hal ini adalah Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Beliau digelari sebagai Sultanul Ulama, pimpinannya para ulama. Nah, untuk melihat sesuatu yang baru itu, hal-hal yang baru itu harus ditarik kepada 5 hukum. Harus ditarik kepada 5 hukum. Tidak bisa pas bilang bid'ah langsung dolalah, langsung sesat. Gak bisa. Kalau dari segi bahasa. Harus ditarik ke 5 hukum. Karena bid'ah itu bukan hukum. Apa hukumnya ini? Bid'ah. Salah kita itu. Sejak kapan bid'ah itu jadi hukum? Bid'ah itu bukan hukum. Hukum Islam itu sudah tetap 5. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram ya. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Itu 5 hukum itu. Jadi kalau ada orang yang bilang apa hukumnya itu? Misalnya kita ambillah contoh. Bersalaman setelah sholat. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, biasanya kan ada saudara-saudara kita setelah salam, selesai salam, ngajak salaman. Terus bilang, itu hukumnya bid'ah. Dari kata-katanya sudah keliru. Karena bid'ah itu bukan hukum. Nah, hukum Islam itu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Oleh karena itu dari segi bahasa, kalau kita melalui pendekatan bahasa, maka bid'ah itu harus ditarik ke 5 hukum ini. Makanya Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam membagi bid'ah itu menjadi 5. Menjadi 5. Ada bid'ah wajibah. Jadi sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada yang justru wajib. Bid'ah tetapi wajib. Kenapa wajib? Karena sangat diperlukan. Kalau tidak ada maka amalan yang kita laksanakan tidak bisa dilaksanakan. Apa misalnya? Mengkodifikasi Al-Quran. Ya. Mencetak Al-Quran dalam bentuk mushaf. Di zaman Rasulullah tidak ada. Al-Quran itu masih berbentuk tulisan-tulisan yang tercecer, terpisah-pisah. Ada yang nulis di pelepah korma, ada yang nulis di batu, ada yang nulis di kulit-kulit hewan, ya, onta, dan sebagainya. Jadi mushaf itu tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ada mushaf ketika umat Islam dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab
bilang untuk atau menyampaikan usulnya kepada Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, untuk mengumpulkan Al-Quran. Sebab pada waktu itu terjadi peperangan Yamamah. Ya. Peperangan Yamamah itu adalah peperangan untuk menumpas Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. Sehingga banyak sahabat yang jadi korban. Dan mereka rata-rata menghafal Al-Quran. Nah, kalau para penghafal Al-Quran wafat, berarti terancam Al-Quran itu akan hilang, ya, tidak terpelihara. Karena pada zaman baginda Rasul, ya, memang tradisi keilmuan orang Arab itu adalah dulu menghafal. Kalau menulis itu jadi aib. Tradisi hafalan. Sehingga Sayyidina Umar melihat hal itu, bahaya ini kalau tidak dikumpulkan Al-Quran. Karena para penghafal Al-Quran banyak yang wafat, gugur di medan perang. Sehingga beliau muncul ide untuk mengumpulkan Al-Quran. Lantas disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, bagaimana saya akan melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasul? Tapi Sayyidina Umar terus meyakinkan beliau bahwa ini adalah sesuatu yang benar dan sesuatu yang baik. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan menyetujui itu. Kemudian dipanggil Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit yang nantinya menjadi ketua tim. Ya. Menjadi ketua tim atau ketua panitia pengumpulan Al-Quran. Zaid bin Sabit pun dipanggil. Dan jawabannya sama, mana mungkin saya melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasul. Tetapi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar meyakinkan Sayyidina Zaid bin Sabit. Sehingga pada akhirnya sepakat, terbentuklah tim atau panitia pengumpulan Al-Quran. Sehingga pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkanlah Al-Quran. Jadi dikumpulkan, disusun sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah SAW. Dan perjalanan Al-Quran menjadi mushaf yang ada kita pegang atau hadir di tengah-tengah kita saat ini, itu sangat panjang, ya. Sangat panjang. Dulu berbentuk tidak ada titiknya antara tak dengan sa, tidak ada bedanya. Tidak ada titiknya. Kalau tak 2 titik, kalau sa 3 titik, atau sa dengan sya. Kalau sa nggak ada titik, kalau sya 3 titik. Dulu nggak ada, sama saja. Kemudian ada ulama, ya, Abul Aswad Ad-Duwali, itu yang memberikan titik. Belum cukup juga dikasih baris atau syakal. Nah, hinggalah sampai pada saat kita ini berbentuk mushaf, punyai titik, punyai baris, bahkan sampai pada level atau tahap terjemah. Nah, terjemah yang nggak ada, terjemah yang sekarang ini. Terjemah itu adanya ketika profesor, ya, kalau di Indonesia adanya ketika Profesor Mahmud Yunus, ya, yang dari Padang itu, dari Minang, Batu Sangkar. Itu yang pertama menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Tatkala waktu itu beliau ditentang, ya. Nggak boleh, haram menerjemahkan Al-Quran. Coba, ketika Profesor Mahmud Yunus menerjemahkan Al-Quran, di waktu itu fatwa haram menerjemahkan Al-Quran sedang berlaku. Nah, sekarang malah kita lebih banyak terjemah. Kayaknya nggak ada yang nggak pakai terjemah di sini, ya. Semuanya pakai terjemah di rak-rak itu. Nah, itu perjalanan yang sangat panjang.
Jadi ini adalah merupakan bid'ah wajibah. Bid'ah kemudian ditarik hukumnya karena sangat perlu, maka hukumnya wajib. Harus terus dicetak Al-Quran ini. Ya. Atau mendirikan madrasah. Kalau tidak ada sekolah, bagaimana pendidikan akan terfasilitasi? Ya. Maka ini adalah bid'ah wajibah. Ya, kata Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdussalam. Ada bid'ah apa? Sunnah. Ya, ada bid'ah sunnah. Ada bid'ah makruh. Ada bid'ah mubah. Ya. Bid'ah sunnah misalnya itu sholat tarawih itu. Ya. Sholat tarawih itu secara berjemaah full 1 bulan nggak ada pada zaman Rasul. Rasul dulu ceritanya cuman sholat sendirian di masjid. Tetapi para sahabat mengetahui Rasul sholat untuk qiyam Ramadan. Akhirnya ada yang ngikutin sedikit malam pertama. Malam kedua mungkin yang cerita-cerita, tadi semalam saya sholat sama Rasul. Akhirnya sahabat pun ikut, sahabat yang lain. Lebih banyak lagi. Malam ketiga lebih banyak lagi. Malam keempat makin banyak. Udah banyak, Rasul nggak keluar. Ya. Akhirnya sahabat bingung gitu. Kok Rasul nggak keluar ya? Gitu. Nah, ternyata Rasul khawatir kalau sampai sholat tarawih itu nanti diwajibkan, maka beliau nggak keluar. Nah, pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau melihat pada bulan Ramadan para sahabat ada yang sholat sendiri, ada yang sholat bertiga terpisah-pisah. Akhirnya muncul ide untuk mengumpulkan para sahabat, ya, kaum muslimin waktu itu sholat diimami oleh satu orang. Akhirnya diangkat Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat tarawih. Dan nggak ada sahabat yang menentang. Sepakat mereka semuanya. Full 1 bulan Ramadan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Padahal Rasul tidak pernah melakukannya. Ya, hanya sholat beberapa malam sampai beliau wafat. Tapi Sayyidina Umar melaksanakan itu. Bahkan Sayyidina Abu Bakar juga tidak. Di zaman Sayyidina Umar itu dilaksanakan. Ya. Maka itulah menjadi bid'ah yang hukumnya sunnah. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, ni'matul bid'ah hazihi. Sebaik-baik bid'ah adalah yang ini. Ada bid'ah yang makruh. Ya, apa misalnya? Rokok misalnya. Nah, itu makruh. Ya. Tidak ada pada zaman Rasul. Ada bid'ah mubah. Apa misalnya? Makan gorengan. Ya. Rasul makanannya kurma. Kalau puasa berbuka dengan kurma. Terus makan gorengan enggak sunnah. Bid'ah berarti. Ya. Bid'ah dari segi bahasa. Kemudian kalau ditarik ke hukum, maka hukumnya mubah. Jadi bid'ah mubah. Ya. Ada bid'ah haram, ada bid'ah haram. Bid'ah haram misalnya sholat subuh 3 rakaat atau 4 rakaat. Karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sayang banget nih subuh cuma 2 rakaat. Padahal fadilahnya, kelebihannya sangat luar biasa. Tambah aja deh 2 rakaat. Nah, jadi itu yang bid'ah yang haram. Nah, itu metode pertama yang ditawarkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, metode bahwa bid'ah itu hanya pada syariat, ya. Hanya pada syariat, sehingga khusus pada pelanggaran dan khusus pada
hal-hal yang tercela. Itu yang dinamakan dengan bid'ah. Apabila bertentangan dengan syariah, maka itu adalah bid'ah. Ya. Tetapi kalau sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah, masih ada dalil-dalil umum yang mengakomodir perbuatan tersebut, maka tidak dikatakan bid'ah. Sehingga nanti muncullah istilah ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu membagi bid'ah itu jadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Apabila hal yang baru tetapi tidak melanggar, tidak bertentangan dengan syariah, karena masih ada dalil-dalil yang memayunginya, dalil-dalil umum, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah yang sesat. Tetapi kalau hal baru tersebut bertentangan dengan syariat, tidak ada satu pun dalil yang cocok dengan dia, yang memayunginya, dipaksakan pun tidak cocok, ya. Maka itu yang disebut dengan bid'ah sayyi'ah. Ya. Jadi ini bid'ah itu semua umat Islam wajib untuk memerangi, menjauhinya. Tapi jangan sampai pada hal-hal yang bersifat ijtihad para ulama itu saling menuduh bid'ah. Ya. Padahal bid'ah itu lebih buruk daripada dosa yang sudah disebutkan. Misalnya zina, korupsi, ya, mencuri. Bid'ah itu lebih buruk. Ya. Tentunya menuduh saudara kita sesama muslim sebagai pelaku bid'ah pun lebih buruk daripada menuduhnya sebagai pezina, pencuri. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Kita lihat dulu amalan daripada saudara kita. Jangan, ya boleh saja kita mungkin ikut fatwa yang mengatakan bid'ah, tapi ya kita konsumsi untuk diri kita, bukan untuk menuduh atau menyerang saudara kita. Yang sering terjadi ya, tiap tahun terulang, ya kan? Misalnya ini sebentar lagi peringatan Isra Mi'raj, ya. Atau peringatan Maulid. Ini masih berlangsung kan sampai sekarang? Maulid. Apakah itu bid'ah? Nah, kita lihat. Apakah itu bertentangan dengan syariah atau tidak? Dari segi apanya dia bertentangan? Nah, gitu. Karena ini adalah ijtihad para ulama. Yang mengatakan bid'ah juga itu adalah ijtihad, tidak pasti. Ya. Kita lihat. Peringatan Maulid itu apa? Berkumpul, kemudian dibacakan Al-Quran, selanjutnya ada pengajian, ya, menyebutkan akhlak-akhlak baginda Rasulullah, sehingga tujuannya adalah supaya cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW bertambah. Ada pembacaan sholawat, ada doa bersama, ada makan bersama, sedekah, dan banyak kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya. Maka itu tidak bisa dikatakan sebagai hal yang bid'ah, karena banyak dalil-dalil yang memayunginya, dalil-dalil umum. Isinya apa? Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran banyak sekali hadis-hadis yang terkait tentang kelebihan membaca atau anjuran perintah untuk membaca Al-Quran. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Ya.
Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi ketika baca alif lam mim, jadi dapat 30 kebaikan. Itu contoh. Kemudian baca selawat. Isi maulid baca selawat. Baca selawat diperintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Apalagi isinya? Ya, menceritakan, menyebutkan kemuliaan-kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan supaya kecintaan kita semakin tumbuh, semakin kuat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kecintaan kepada baginda Rasulullah adalah merupakan tolok ukur keimanan, kesempurnaan keimanan seseorang, ya. Seorang mukmin. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai saya atau aku lebih dicintainya dari orang tuanya, dari anaknya, dari semua manusia. Tujuannya itu untuk menumbuhkan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil yang memayungi, doa bersama. Banyak perintah tentang doa. Ya. Kemudian makan bersama. Makan bersama juga sunnah. Ijtami'u ala ta'amikum. Tsumma dzkuru smallah fi yubarik lakum. Berkumpullah kalian di apa? Ijtami'u ala ta'amikum. Berkumpullah kalian dalam hal makan, ya. Ketika makan, kemudian sebutlah nama Allah, maka pasti kalian diberkahi. Iya. Jadi semua kebaikan yang terdapat di acara maulid itu terakomodir oleh dalil-dalil umum, sehingga tidak ada hal yang melanggar atau bertentangan dengan syariah. Ya. Dari segi apanya misalnya dilanggar? Nah, tidak bisa. Ya. Atau misalnya tadi salaman, ya, setelah sholat. Salaman setelah sholat. Apakah itu bertentangan? Tidak. Tidak bertentangan. Karena setelah sholat. Kecuali kalau masih Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatuh. Itu baru bertentangan. Kalau sudah sholat, bebas. Mau apa saja. Mau ke toilet juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke toilet, boleh. Buka HP? Boleh. Zikir? Boleh. Salaman juga? Boleh. Jadi tidak ada hal yang ditentang. Jadi jangan sampai, pernah terjadi ya di masjid saya di Bintaro sana, itu diajak salaman setelah sholat, mengatakan rahmat Allah terputus darimu. Masya Allah, sampai segitunya. Kita tidak bisa begitu, harus dilihat dulu apakah ada dalil yang memayunginya. Jadi ketika ada hadis, apabila dua orang muslim berjumpa, kemudian mereka berjabatan tangan, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berpisah. Jadi kalau bersalaman itu menggugurkan dosa. Jadi bukan merupakan suatu yang bid'ah. Kita ambil sikap yang begitu. Adapun saudara-saudara kita yang mengambil sikap bahwa itu adalah bid'ah, ya nggak masalah. Tapi jangan sampai saling membid'ahkan, menuduh keburukan kepada sesama muslim. Karena itu adalah sifatnya ijtihadi. Bersifatnya perbedaan, ragam saja. Jadi kalau
masih ada dalil yang memayunginya, maka itu disebut dengan bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Bid'ah yang sesat apabila tidak ada dalil-dalil yang memayunginya. Itu baru disebut dengan bid'ah sayyi'ah. Ini metode ini ditempuh oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi kesimpulannya bahwa dari segi bahasa, bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada zaman Rasul, tetapi harus ditarik ke 5 hukum tadi. Karena di dalam hadis ini yang dimaksud dengan amalan yang tertolak itu adalah apabila tidak merupakan bagian dari urusan agama. Jadi perlu kita garis bawahi, kita telaah lagi hadis ini. Man ahdasa fi amrina haza. Barang siapa yang mengada-ada hal yang baru di dalam agama, perlu dicatat di dalam agama. Yang pertama syaratnya adalah di dalam urusan agama. Berarti kalau urusan dunia boleh. Handphone, kemudian mobil listrik sekarang lebih ramai kan. Terus berinovasi. Boleh. Apalagi ya pel dengan mesin itu. Ya, vacuum cleaner itu semua inovasi. Boleh kalau urusan dunia. Jadi syaratnya di sini ada pertama adalah fi amrina, dalam urusan agama. Kemudian yang kedua adalah ma laisa minhu, yang diada-adakan itu tidak merupakan urusan agama. Di dalam agama mengadakan urusan yang baru yang bukan urusan agama. Itu makanya ditolak. Jadi kalau masih merupakan perintah agama, dalil-dalil yang terkait dengannya, maka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala kulli hal jamaah kaum muslimin rahimakumullah, menyikapi perbedaan yang terjadi, mari kita berlapang dada apabila misalnya ada saudara-saudara kita yang kekeh dengan pendapat mereka, misalnya bersalaman itu bid'ah setelah salat, atau maulid bid'ah, atau Isra Mi'raj bid'ah, ya enggak masalah. Tapi jangan sampai mensesat-sesatkan saudaranya sendiri, karena itu masih dalam tataran ijtihadi, dalam tataran fatwa dari para ulama. Maulid itu banyak ulama yang memfatwakan itu adalah suatu hal yang baik. Imam Suyuti, Imam Abu Syamah, bahkan secara khusus mereka menulis tentang keistimewaan maulid. Ya. Adapun misalnya yang tidak membolehkan, yang membid'ahkan, punya dalil juga, ya nggak masalah. Kita saling bahu-membahu dalam hal yang kita sepakati, dan kita saling toleransi dalam hal yang kita berbeda. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya furu'iyah, ya, bersifat cabang, tidak merupakan prinsip, itu membuat kita sampai terpecah belah. Ya, jangan sampai tarawih 11 atau 23. Nah, jadi berantem. Tarawih itu hukumnya sunnah, berantem hukumnya haram. Jadi lebih baik haram daripada sunnah itu. Ya, lebih baik berantem daripada tarawih 11 atau 23. Kan itu terjadi kekacauan. Ya. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'azar fi makhtalafna. Jadi kita saling bahu-membahu, kita bersinergi dalam hal-hal yang kita sepakati, dan kita saling toleransi dalam hal-hal yang kita berbeda. Ya, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dibimbing untuk terus melakukan hal yang baik, untuk melakukan hal yang bermanfaat, untuk terus dapat kita melaksanakan ketaatan kepadanya,
dan kita dapat mengontrol atau menundukkan nafsu kita sehingga kita dapat menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.